Kerusuhan di Pulau Rempang, emang ada apa sih? Kerusuhan di Pulau Rempang, emang ada apa sih? Sini-sini bareng ngerti. Jadi gini sob, Pulau Rempang yang berada di Batam Kepulauan Riau ini akan dijadikan proyek strategis nasional Eco City. Tujuannya, pulau ini bakal diubah menjadi kawasan industri perdagangan dan wisata. Nah, otomatis warga yang tinggal di sana harus direlokasi. Bahasa kasarnya digusur. Tapi, warga asli pulau tersebut menolak sob. Masyarakat adat ini menolak karena mereka sudah tinggal di pulau ini secara turun-temurun selama lebih dari 100 tahun. Status lahan bagi mereka sudah menjadi bagian dari identitas budaya. Yang mana nggak cukup kalau cuma diganti pakai duit atau kompensasi. Jadi gitu sob, makanya mereka melakukan penolakan dan provokasi. Menurut lo gimana? Sekarang lo ngerti kan soal? Nah, ini salah satu yang memicu konflik di Pulau Rempang, Batam. Jadi Pulau Rempang masuk dalam wilayah administratif Kota Batam, Kepulauan Riau. Luasnya sendiri Pulau Rempang sekitar 16.583 hektar yang terdiri dari 2 kelurahan masuk dalam Kecamatan Galang, Kota Batam. Jumlah penduduk menurut BPS sekitar 7.512 jiwa. Pulau Rempang iki masuk dalam proyek strategis nasional. Rencananya akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Hak pengelolaan lahan yang diberikan kepada investor sekitar 17.000 hektar. Artinya seluruh pulau dan area perairan dikelola perusahaan. Ingat, umur masyarakat Rempang jauh lebih tua dari Republik Indonesia. Tindakan penggusuran di sana membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah kacang yang lupa akan kulitnya. Ada masyarakat yang sudah tinggal di suatu wilayah ratusan tahun lamanya. Lalu, pada suatu ketika, berdiri sebuah negara, di mana di dalam teritorinya ada wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin negara itu menjalin kerja sama dengan pengusaha agar bisa saling menguntungkan. Suatu ketika, sang pengusaha meminta sebagian wilayah kepada para pemimpin negara untuk memperluas usahanya. Para pemimpin negara langsung memberikannya, tanpa berdiskusi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Maka, hanya ada satu jalan, masyarakat di wilayah tersebut harus diusir. Entah keuntungan apa yang didapat oleh para pemimpin negara, sehingga mereka tega melakukannya. Inilah yang dialami oleh masyarakat Pulau Rempang. Kamis, 7 September 2023. Sebanyak kurang lebih 1.000 aparat gabungan diturunkan ke Pulau Rempang untuk mengawal pemasangan patok dan pengukuran tanah. Mereka mengawal rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City seluas 17.000 hektar. Kelak, daerah tersebut akan menjadi kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata. Ribuan masyarakat setempat menolak pengukuran tersebut. Masyarakat khawatir rencana pembangunan Rempang Eco City akan mengancam ruang hidup mereka. Di sana, terdapat permukiman seluas 1.000 hektar dengan total penduduk sekitar 10.000 jiwa. Penolakan ini mendatangkan bencana bagi mereka. Pulau Rempang bersimbah darah. Bentrok tak terelakkan dan aparat menganggap penolakan warga sebagai jenderang perang. Aparat memukuli warga yang tak bersalah sampai penuh luka. Belum puas, aparat menembakkan gas air mata. Celakanya, gas air mata itu masuk ke sekolah dan membuat belasan siswa pingsan. Ada apa ini? Bukankah aparat harusnya melindungi masyarakat? Batin saya setelah melihat video mengerikan yang meliput kejadian di Pulau Rempang. Harapannya agar kasus ini dipahami sebagai pengosongan lahan dan bukan penggusuran, karena lahan tersebut memang akan digunakan oleh pemegang haknya. Komentar Menko Polhukam setelah dimintai keterangan perihal aparat negara yang menyerang masyarakat Pulau Rempang. Masyarakat Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, yang tergabung dalam kerabat masyarakat adat tempatan, merespons. Mereka melayangkan permohonan audiensi dengan Menko Polhukam. Perlu dicatat dengan tinta tebal bahwa masyarakat Pulau Rempang sudah mendiami tanahnya jauh sebelum Republik Indonesia terhormat ini ada.